Orang yang gila dan haus pengakuan adalah ciri khas orang yang tidak percaya diri dan tidak ada prestasi yang bisa dipamerkan. Langit tidak pernah mengatakan dirinya tinggi, karena semua orang tahu bahwa langit itu memang tinggi. Orang hebat pun tidak perlu meminta dia diakui hebat, karena orang-orang sudah menilai bahwa dia memang hebat. Sedangkan jika orang yang tidak berprestasi tapi menghalaukan segala cara agar bisa diakui, maka menurut keyakinan saya, otaknya dia udah benar-benar somplak. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal YouTube Sainai TV yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Baru-baru ini, Presiden Insinyur Haji Joko Widodo kembali mendapatkan pengakuan bergengsi dari dunia internasional. Meskipun kita semua sudah tahu bahwa Joko Widodo sudah diakui kepemimpinannya di mata internasional. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menerima penghargaan Global Citizen Award dari Lembaga Pemikiran Amerika Serikat, Atlantic Council, atas kepemimpinannya di panggung dunia bersama dengan pemimpin lainnya. Jokowi mendapat penghargaan ini atas kepemimpinannya sebagai Presiden G20, upaya menjembatani dampak perang di Ukraina, dan mendapat dukungan luas untuk memajukan pemenuhan hak asasi manusia, demokrasi, serta arsitektur kesehatan global yang lebih baik. Jokowi diwakilkan oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Dalam sambutan yang ditayangkan melalui pesan video dalam acara penganugerahan di New York pada Senin kemarin, Presiden Joko Widodo menyebut bahwa penghargaan itu didedikasikan untuk seluruh rakyat Indonesia. Kita semua yakin dan percaya bahwa oposisi dan kadrun tidak akan mau membahas hal ini. Mereka akan pura-pura bodoh dan lebih memilih pingsan di rumah berhari-hari. Joko Widodo bukan sembarangan pemimpin. Berbagai penghargaan dan pengakuan internasional sudah diterimanya. Tentunya ini bukan penghargaan kaleng-kaleng, apalagi abal-abal. Bukan pula penghargaan yang bisa dibeli dengan memakai APBN. Jokowi pernah mendapatkan penghargaan sebagai ASEAN of the Year 2019 oleh media Singapura The Straits Times. Penghargaan ini diberikan kepada sosok yang memberikan kontribusi kepada masyarakat luas hingga memiliki dampak positif untuk Asia. Pada tahun 2015 lalu, Jokowi juga masuk dalam 100 tokoh paling berpengaruh di dunia, versi majalah Times. Nama Jokowi masuk dalam kategori leaders atau pemimpin bersama para pemimpin inspiratif dunia lainnya. Selain itu, Jokowi juga masuk dalam 50 tokoh muslim paling berpengaruh di dunia yang dirilis oleh Pusat Studi Strategi Islam Yordania untuk tahun 2020 lalu. Jokowi berada di posisi ke-13. Jokowi juga pernah mendapatkan penghargaan tertinggi sebagai insinyur yang diberikan oleh Organisasi Insinyur se-Asia Tenggara atau AIFEO. Infrastruktur yang gencar dibangun pemerintah selama kepemimpinan Jokowi mendapat pengakuan dan apresiasi dari 10 organisasi insinyur di negara ASEAN. Saat Jokowi menjabat sebagai wali kota Solo dulu, Jokowi terpilih sebagai wali kota terbaik ketiga di dunia dalam pemilihan World Mayor Project 2012. Saudaraku sebangsa dan setanah air, rasa-rasanya
Bukti tadi sudah cukup meyakinkan kita semua bahwa Jokowi adalah salah satu pemimpin Indonesia yang diakui dunia dan berkapasitas internasional. Dan ada satu hal yang menarik. Dalam beberapa kesempatan, Joko Widodo sering diwakili saat menerima penghargaan. Mungkin kalau misalnya Anies Rashid Baswedan, dia bakal cepat-cepat lari untuk menerima penghargaan dan memamerkan senyumnya di hadapan kamera. Kita semua tahu bahwa Anies Rashid Baswedan paling gemar mengoleksi penghargaan, tapi sangat berbanding terbalik dengan kinerja dan hasil pembangunannya. Tentu kita juga ingat dengan pernyataan AHY pada waktu yang lalu saat pidato di Rapimnas Partai Demokrat. Jokowi identik dengan pembangunan infrastruktur masif di berbagai wilayah untuk pemerataan pembangunan dan ekonomi. Tapi menurut AHY, sejumlah infrastruktur yang diresmikan Jokowi hampir sebagian besar dimulai sejak SBY menjabat. Menurut dia, tidak pernah ada pengakuan atau ucapan terima kasih kepada SBY ataupun Partai Demokrat. Jadi, saya mau tanya kepada AHY ini. Penghargaan Global Citizen Award yang diterima Jokowi, apakah itu berkat jasa SBY juga? Mungkin seharusnya Jokowi bilang bahwa penghargaan ini tidak lepas dari peran presiden terdahulu yang sudah berjasa 70 hingga 80% dan dia hanya berjasa 10%. Tinggal menunggu waktu menerima awards dan gunting pita. Atau biar lebih dramatis, resmikan saja Hambalang sebagai candi bersejarah. Gunting pita lalu berikan pernyataan bahwa ini adalah mahakarya yang dibangun di era SBY. SBY sangat berjasa, Jokowi hanya gunting pita. Mereka ini doyan ngeluh, doyan prihatin, suka bikin kegaduhan pula, lebih banyak rapor negatif ketimbang positif. AHY butuh SBY diakui agar rakyat percaya dengan dirinya. Logika dia adalah, kalau SBY dipercaya sebagai pemimpin hebat, maka AHY sebagai anaknya juga akan kecipratan citra positif. Kalau SBY dibully melulu dan terus diejek soal mangkrak, prihatin, dan tukang nyanyi, maka AHY bakal kena getahnya juga. Perlu diingat, orang yang gila dan haus pengakuan adalah ciri orang yang tidak percaya diri dan tidak ada prestasi yang bisa dipamerkan. Langit tidak pernah mengatakan dirinya tinggi karena semua orang tahu langit itu memang tinggi. Orang hebat tidak perlu meminta diakui hebat karena orang-orang sudah tahu. Sedangkan orang tak berprestasi selalu butuh diakui. Dan kalau tak diakui, maka ngambek, mirip anak kecil. Kasihan sekali kalau modal jadi pemimpin hanya jual tampan. Tak punya prestasi, terpaksa banggakan bapaknya. Bapaknya dijadikan sindiran. AHY juga ikut stres. Ini seperti lingkaran kesialan yang tak putus hingga akhir zaman. Salam waras, salam NKRI, dan salam Nusantara untuk kita semua. Tetaplah menjadi pribadi yang kritis dalam menjaga keutuhan bangsa dan negara ini. Bersama saya Sainai, salam hormat untuk kita semua. Minyak Prabu merupakan salah satu minyak herbal yang mengandung 81 rempah-rempah asli dan dibuat langsung di Pulau Bali dengan menjamin kebersihannya.
Minyak Prabu dapat membantu dalam menyembuhkan segala macam jenis penyakit kulit dan juga bisa membantu dalam meredakan sakit perut saat haid, pegal-pegal, dan masih banyak lagi. Minyak Prabu kini hadir untuk menemani aktivitas kalian semua dan memudahkan untuk dibawa kemana-mana. Minyak Prabu memiliki aroma yang wangi dan pastinya nyaman untuk digunakan. Buat apa ragu lagi, gunakan minyak Prabu, bukti menjadi saksi.